Tapi apa yang terjadi dengan jenazah jika hidupnya tidak beramal soleh? Fa in kanat ghairu shalihat qalat ya wailaha aina tashabuna biha. Bagi jenazah orang-orang yang tidak soleh, dia menjerit, memaki ketakutan dengan berkata, celakalah aku, celaka. Akan dibawa kemana jasadku? Begitu ketakutannya dia, merintih, menangis, menjerit. Kenapa? Karena digambarkan kepadanya liang kuburnya adalah hufratan min hufaril niron. Liang kuburnya adalah lubang dari lubang-lubang neraka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bittaqwallah fa innahu jima'u kulla khair. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin sedang salat Jumat yang insya Allah tanpa terkecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat dan fasilitas yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesehatan, kemauan yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini, hari yang mulia, hari yang berbahagia, kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, tentunya dalam memenuhi panggilan iman, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mari kita jadikan segala nikmat yang diberikan Allah itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada ajaran Allah, dan bukan sebaliknya. Malah nikmat yang diberikan Allah menjauhkan kita dari Allah dan menjauhkan kita dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya tidak bosan-bosan pula kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia yang dulunya dalam kondisi jahiliyah, kondisi zulumat, dengan Al-Quran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia itu mendapatkan pencerahan, dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Tentunya yang benar untuk kita kerjakan dan yang salah itu untuk kita tinggalkan. Namun sekali lagi saudara pencari Allah, mari kita tingkatkan salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar ucapan belaka, tapi bagaimana kita bisa mengikuti apa-apa yang disunnahkan oleh beliau dalam kehidupannya, menjadi contoh dalam kehidupan kita, dan itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Syafaatnya, pertolongannya bukan hanya di akhirat, tapi pertolongan yang pertama yang kita dapatkan adalah
contoh-contoh yang Dia berikan kepada kita untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, kalau itu sudah kita lakukan, sudah dapat dipastikan syafaatnya, pertolongannya dari dunia hingga akhirat sudah kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita berada pada bulan Sya'ban. Artinya tidak berapa lama lagi, diingatkan tadi oleh ketua DKM kita akan menapaki bulan Ramadan. Kewajiban kepada kita adalah saling mengingatkan. Andai kata ada puasa tahun lalu yang masih tertinggal belum kita bayar, ada baiknya kita segerakan. Kalau bagi anak dan istri kita juga ada yang tertinggal, wajib kita mengingatkannya untuk segera ditunaikan, sehingga ketika nanti Ramadan itu hadir di depan kita, sudah tidak ada lagi hutang puasa pada diri kita maupun keluarga kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan bekal untuk kembali. Harus kita sadari bersama bahwasanya hidup ini bukan tujuan. Hidup ini adalah ladang tempat bertanam, mengumpulkan bekal perjalanan abadi yang bakal kita tapak. Jangan sampai kita merasa bahwa dunia ini adalah tujuan. Ketika Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang hidup itu akan merasakan mati, ajal. Hari ini memang belum ada orang yang memandikan kita. Hari ini memang belum ada orang yang mengkafankan kita. Hari ini belum ada orang yang menyolatkan kita. Tapi yakin dan percayalah kita, ketika saatnya tiba, ketika ajal itu tiba, pasti ada orang yang akan datang kepada kita, memandikan kita, mengkafani kita, dan menyolatkan kita. Artinya masih ada kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal itu. Dan ketika nanti jenazah kita itu dimandikan, dikafankan, diantarkan ke masjid atau musola, kemudian untuk disolatkan bersama, setelah disolatkan, diangkatlah jenazah itu bersama dengan keranda di atas pundak saudara-saudara marahnya. Apa yang terjadi? Saudara punya cerita Allah. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza wudi'atil janazah wa ihtamalaha an-nas aw rijalu ana afnaqihim, fa in kanat salihat qalat qaddimuni qaddimuni, wa in kanat ghairu salihat qalat ya wailaha aina tazhabuna biha." Ketika jenazah itu berada dalam usungan di pundak saudara marahnya, kata Rasulullah, jenazah ini akan berkata, fa in kanat salihat qalat qaddimuni qaddimuni. Apabila jenazah yang disolatkan ini adalah jenazah orang yang soleh, maka jenazah ini akan berkata, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Tak sabar ini jenazah ingin diantarkan ke liang kuburnya, tempat peristirahatan terakhirnya. Kenapa?
karena sudah digambarkan kepadanya, dibukakan hijab kepadanya, bahwasanya bagi orang-orang yang saleh, ketika dia diantarkan kuburnya itu adalah bagian dari raudatam miryadil jannah. Liang kuburnya adalah taman dari taman-taman surga. Makanya sesungguhnya orang sudah meninggal itu jangan diperlama-lama, karena dia tidak sabar melihat liang kuburnya itu. Di sana akan dilihatkan kepadanya taman dari taman-taman surga. Sahabat dan saudara, kalau kita punya rumah, pagi hari kita buka jendela, buka pintu, di depan kita ada taman yang indah dengan burung-burung yang berkicau, kemudian bunga merekah, ada gemercik air yang jatuh. Betapa indahnya baginya kita. Itu baru taman di dunia. Ini taman-taman surga. Taman dunia dengan taman surga perbandingan seperti setiti air dengan lautan. Tidak sedikit pun ada timbangnya. Makanya bagi orang yang soleh, dia ingin segera diantarkan ke liang kuburnya, tidak sabar. Tapi apa yang terjadi dengan jenazah jika hidupnya tidak beramal soleh? Fa in kanat ghairu shalihat qalat ya wailaha aina tashabuna biha. Bagi jenazah orang-orang yang tidak soleh, dia menjerit, memaki ketakutan dengan berkata, celakalah aku, celaka. Akan dibawa kemana jasadku? Begitu ketakutannya dia, merintih, menangis, menjerit. Kenapa? Karena digambarkan kepadanya liang kuburnya adalah hufratan min hufarin niron. Liang kuburnya adalah lubang dari lubang-lubang neraka. Rasul meneruskan, jeritan ini didengar oleh seluruh makhluk ilal insan, kecuali manusia. Kenapa? Jika ini didengar oleh manusia, tatkala itu manusia akan pingsan. Jadi saudara kasih Allah, hari ini kesempatan kita masih terbuka lebar. Malaikat maut belum datang menjemput, ajal kita belum tiba. Masih ada kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal perjalanan abadi dengan amal soleh. Jangan sampai kita menjadi orang yang bersedih hati, kemudian putus asa, ingin kembali ke dunia. Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, hatta iza jaa ahaduhul maut qala rabbirji'uni. Dan tatkala datang kematian kepada mereka, mereka berkata, rabbirji'uni, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Mengumpulkan harta? Tidak. Ingin kumpul dengan istrinya? Tidak. Ingin menempati jabatan yang mewah dirinya? Juga tidak. Tapi dia ingin kembali ke dunia. La'alli a'malus sholihat fima taraktu, agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Menyesal, minta kembali ke dunia. Tapi apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Itu hanya ucapan mereka, karena di depan mereka ada barzah, dinding, hingga nantinya mereka dibangkitkan. Karena itu saudara, hari ini kita masih bisa bernapas, nyawa masih di kandung badan, kesempatan terbuka lebar. Mari kita berbuat amal baik, amal soleh. Apa yang bisa kita buat? Harta kita gunakan berinfakkan ke tempat-tempat pembangunan masjid, anak yatim piatu dan sebagainya. Itu yang bisa kita bawa ke dalam kuburan kita. Makanya Bapak dan saudara sekalian,
Berapa harta yang bisa kita bawa hari ini adalah seberapa besar yang kita telah masukkan ke dalam kotak infak. Itu yang bisa kita bawa. Lainnya tidak. Itu terbukti bahwa kain kafan itu tidak ada kantongnya. Ini membuktikan bahwa tidak ada yang bisa kita bawa ke liang kubur kita. Semoga kita menjadi orang yang mengerti diri kita dan mampu mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya untuk kita bawa ke liang kubur kita, untuk kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.